Indonesia menyatakan keprihatinan atas eskalasi konflik antara Israel dan Palestina akibat pecahnya konfrontasi antara tentara Hamas dan Israel di jalur Gaza. Seminggu berlalu sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel, kondisi di jalur Gaza semakin mengkhawatirkan. Alih-alih adanya secercah perdamaian, justru serangan semakin gencar dilakukan, bahkan tentara Israel mendesak 1,1 juta warga di Gaza untuk mengungsi. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa korban meninggal dunia di negaranya telah menyentuh angka 2.600 jiwa. Ribuan jiwa tersebut meninggal akibat serangan udara Israel di Gaza. Kekerasan, konflik, bahkan perang yang mengakibatkan banyaknya warga sipil menjadi korban harus segera dihentikan. Telah banyak upaya dilakukan oleh negara yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, khususnya Indonesia, untuk mendorong resolusi perdamaian. Namun sepertinya Israel tidak mengindahkan berbagai peringatan maupun perjanjian damai. Pertama, pasti dukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, kami sudah mengontak banyak ketua parlemen dan anggota parlemen untuk bikin resolusi bersama. Yang ketiga, kita berharap IPU segera membentuk pertemuan darurat agar kita bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk POIC, Parlemen anggota OKI, Parlemen Asia, dan Parlemen ASEAN, sehingga betul-betul suara untuk hentikan kekerasan di Gaza khususnya bisa dieksekusi segera begitu. DPR RI mendorong 3 upaya konkret penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Pertama, mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Kedua, melakukan konsolidasi antar ketua dan anggota parlemen berbagai negara untuk membuat resolusi perdamaian. Dan yang ketiga, mendorong IPU dan organisasi-organisasi antar parlemen membuat pertemuan darurat dalam rangka mewujudkan seluruh ide perdamaian yang telah disuarakan pada forum internasional. Negara-negara tertentu, kita ingin melihat ini secara objektif, secara garis besar, bahwa yang terjadi selama ini adalah pelanggaran yang sangat jelas dan sangat nyata oleh Israel terhadap perjanjian-perjanjian internasional, terhadap resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan hampir setiap tahun selalu terjadi pelanggaran tersebut dengan penjarahan terhadap tanah-tanah milik warga Palestina di berbagai kota sampai juga Yerusalem. Dan pada tahun ini saja Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar lebih dari 300 warga Palestina yang dibunuh oleh Israel secara tidak sah gitu ya, dan terutama adalah warga sipil. Selain melakukan upaya diplomasi dalam penyelesaian konflik perang Israel dan Palestina, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan langkah cepat melindungi warga negara Indonesia yang ada di jalur Gaza. DPR RI mendesak evakuasi cepat dan tepat agar tidak ada WNI yang menjadi korban. 3 langkah yang harus dilakukan. Segera lakukan penyelamatan, evakuasi, kemudian bantuan. Yang kedua, diplomasi. Saya sendiri akan terus melakukan kontak-kontak, baik dengan pemerintahan yang ada di Palestina. Besok saya ketemu Duta Besar Palestina. Saya akan mencari solusi-solusi non-government di luar pemerintah. Dan saya berharap Kementerian Luar Negeri jangan diam, proaktif, ambil inisiatif, lakukan peran-peran perdamaian. Nah, yang ketiga, mari kita bangun solidaritas rakyat Indonesia. Kita bantu penderitaan, kekurangan pangan, air, dan berbagai fasilitas kesehatan. Kementerian Luar Negeri harus proaktif melakukan aksi nyata dalam mendesak PBB untuk menghentikan segala tindak kekerasan yang dilakukan Israel, karena hal ini sudah melanggar hak asasi manusia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.